Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Yang pertama kita belajar jenis-jenis segitiga dan bagaimana sifat dari segitiga. Kita lihat dulu ya. Di sini, kalau Bunda bertanya, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang segitiga? Mungkin beberapa ada yang kepikiran dengan piramid ya. Karena unsur pembentuknya adalah segitiga. Kalau kita lihat nih, ini pinggir-pinggirnya, sisi-sisinya berbentuk segitiga. Mungkin juga ada yang kepikiran dengan desain bangunan seperti gambar berikut. Ini juga tersusun dari bangun datar yang berbentuk segitiga. Bahkan ada banyak sekali segitiganya kalau kita perhatikan secara lebih detail. Atau ada yang kepikiran mungkin dengan segitiga Bermuda, suatu kawasan yang letaknya di mana coba? Di Samudra Atlantik ya. Jadi di situ kenapa disebut segitiga Bermuda? Karena memang di perairan tersebut di mana dibatasi oleh 3 daerah ya. Ini nih, 3 daerah ini memang rawan sekali untuk kecelakaan. Dalam hal ini misalnya tiba-tiba kapal itu menghilang, kapal itu tenggelam, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali kejadian misterius ketika terjadi penerbangan yang melewati perairan sini. Jadi untuk lebih tahu misterinya silahkan cari sendiri ya infonya. Dan yang terakhir di sini yang Bunda tampilkan adalah sebuah bangunan, sebuah rumah yang bisa kita sebut sebagai rumah segitiga. Kita lihat unik sekali ya, dengan warna-warna yang cukup bagus, kemudian desainnya yang bagus juga, tentu ini akan menarik perhatian bagi para wisatawan. Biasanya ada di tempat wisata untuk yang seperti ini ya, villa-villa seperti ini. Jadi memang banyak sekali aplikasinya itu lebih kepada desain arsitektur. Oke, kemudian pengenalan segitiga. Di sini, misalkan Bunda punya sebuah titik, kita bayangkan punya sebuah titik, dari satu titik itu kira-kira bisa ada berapa banyak sih garis yang melewati titik tersebut? Apakah hanya 1, 2, atau hanya 3? Ternyata dalam satu buah titik, kalau kita buat garis yang melewati titik tersebut, maka akan ada tak terhingga garisnya. Akan ada banyak sekali garis yang melewati sebuah titik. Lalu bagaimana kalau titiknya ada 2? Ternyata dari 2 buah titik itu hanya dibuat 1 garis. Hanya dapat dibuat sebuah garis dari 2 buah titik. Kemudian gimana dong kalau titiknya ada 3? Ternyata kalau titiknya ada 3, garisnya akan ada 1, 2, 3. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa dari satu buah titik, kita bisa membuat tak terhingga garis. Dari 2 buah titik, kita bisa membuat hanya sebuah garis. Dan dari 3 titik, kita bisa membuat 3 buah garis. Dan terbentuklah segitiga. Lalu bagaimana kalau titiknya ada 4? Bisa terbentuk segi 4. Kalau titiknya ada 5, jelas segi 5 ya, dan seterusnya kayak gitu. Dengan syarat titiknya itu tidak segaris. Jadi kayak ini ya maksudnya. Ini kalau misalnya segaris dalam garis yang sama di sini ya, kemudian yang bawah itu di sini, maka hanya akan terbentuk garis lurus kayak gini ya, tidak akan terbentuk segitiga kayak gitu. Jadi segitiga itu apa sih? Kita lihat segitiga itu adalah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik dan 3 buah garis. Simpelnya kayak gitu ya. Lalu penamaannya kayak gimana? Misalkan, Bunda punya segitiga ABC. Ini ya, segitiga A, B, C. Panjang dari A ke B, Bunda namakan C kecil, karena berhadapan dengan sudut C. Panjang B ke C dinamakan A kecil, karena berhadapan dengan sudut A. Kemudian panjang AC dinamakan B kecil karena berhadapan dengan sudut B. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ini adalah segitiga apa? Segitiga ABC. Jadi penamaannya harus berurutan.
Kemudian bagaimana sisinya? Nama sisinya biasanya berhadapan dengan sudutnya. Jadi kalau ini A kecil, pasti di depannya adalah sudut A besar. Kalau sisi B kecil, pasti di depannya sudut B besar. Kalau C kecil, di depan sudut C besar. Kayak gitu ya. Nih. Kemudian, apa sih sifat-sifat yang dimiliki oleh segitiga? Misal, ini segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah AB, BC, dan AC. Yang ini ya, segitiga. Sifatnya jelas. Yang pertama, memiliki 3 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Yang kedua, memiliki 3 buah sisi. Yang mana saja? Sisi yang AB, sisi BC, dan sisi AC. Kemudian, jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Maksudnya gimana? Jumlah 2 buah sisi maksudnya adalah ini, A dan B. Kalau misalkan dijumlahkan, sisi A yang ini ya, A kecil dan B kecil, itu akan lebih besar dari panjang C kecil. A kecil tambah C kecil akan lebih besar dari panjang yang B kecil. Begitupun dengan penjumlahan B dan C akan lebih besar dari yang A. Jadi, dua sisinya kalau dijumlahkan akan selalu lebih panjang dari sisi yang lainnya. Dan untuk mengecek apakah ukuran sisi-sisi dari sebuah segitiga itu benar-benar bisa membentuk segitiga atau tidak, itu cukup mengecek sisi terpanjangnya. Apakah sisi terpanjangnya lebih besar dari penjumlahan dua sisinya atau tidak? Nanti bisa dijelaskan lebih detail di contoh soalnya ya. Kemudian, sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Ini jelas ya. Sisi yang paling panjang itu adalah sisi A kecil di sini, sisi BC. Dan letaknya berada di hadapan sudut A. Kalau kita perhatikan, sudut A itu yang ini lebih besar daripada sudut C dan sudut B. Jadi sudut terbesar berhadapan dengan sisi yang paling panjang. Kemudian, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ini udah sering banget dipelajari ya di sebelumnya di materi garis dan sudut. Terakhir, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Nih, di sini kita bahas kembali tentang sudut pelurus, kemudian ada istilah sudut luar segitiga, dan untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Sebelumnya, kita belajar dulu jenis segitiga. Jenis segitiga itu dibedakan berdasarkan dua kategori. Yang pertama, tentang besar sudutnya. Yang kedua, berdasarkan panjang sisinya. Kalau berdasarkan besar sudutnya, berarti yang dilihat adalah sudutnya. Apakah lancip, siku-siku, atau tumpul? Hanya 3 kategori. Kalau berdasarkan panjang sisinya, berarti yang dilihat adalah panjang sisi-sisinya. Apakah misalkan itu termasuk segitiga sama kaki, sama sisi, atau sembarang. Jadi maksudnya gini ya. Pertama, kalau berdasarkan sudutnya, segitiga lancip itu yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Kita lihat gambarnya di sini nih. Sudut-sudutnya sudut lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat, makanya dinamakan segitiga lancip. Yang kedua, ini juga sama ya, masih segitiga lancip. Ini juga sama, masih segitiga lancip. Gambar yang ketiga ke bawah. Kemudian, segitiga siku-siku itu apabila salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan ditandai dengan tanda kotak seperti ini ya, tegak lurus, membentuk siku-siku 90 derajat. Yang penting ada salah satu sudutnya yang berbentuk yang 90 derajat atau siku-siku. Kemudian segitiga tumpul itu kalau salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya di atas 90 derajat. Ini ya sudut tumpulnya yang ini.
Kemudian, berdasarkan panjang sisinya, sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Kalau sama kaki, kakinya sama, berarti panjang kaki-kakinya sama, atau panjang dua sisi dari segitiga itu sama panjang. Yang mana? Yang ini ditandai dengan dua garis ini ya, artinya sama panjang kakinya. Kemudian yang ini juga ada, dan terakhir yang sebelah sini juga ya, sama kaki. Kalau sama sisi, jelas kaki-kakinya, sisi-sisinya semuanya sama panjang sama sisi. Kalau sembarang, segitiga sembarang, itu ukurannya jelas gak sama. Pasti akan selalu beda-beda semuanya. Tidak ada ukuran yang sama gitu. Kalau ada dua ukuran yang sama, maka akan terbentuk sama kaki. Kalau tiga-tiganya ukurannya sama, terbentuk sama sisi. Kalau tidak ada satupun ukuran yang sama, maka segitiga sembarang. Kayak gitu ya. Dan ternyata penamaannya bisa disebutkan segitiga lancip sama kaki. Segitiga lancip dan kakinya sama. Segitiga siku-siku sama kaki. Ini siku-siku dan kaki-kakinya sama. Segitiga tumpul sama kaki. Sudutnya tumpul dan sama kaki. Segitiga sama sisi. Sisinya sama dan sudutnya juga akan sama. Berarti segitiga lancip sama sisi. Kenapa ini silang? Karena tidak akan ada segitiga siku-siku yang sama sisi. Kalau sudutnya siku-siku dan sama sisi, ini gak akan sama pinggirnya ya, akan beda. Makanya gak ada segitiga siku-siku sama sisi. Segitiga tumpul sama sisi juga tidak akan ada. Ya, yang ada hanyalah segitiga lancip sama sisi. Kalau segitiga sembarang itu lengkap, ada lancip sembarang, ada siku-siku sembarang, kemudian ada tumpul sembarang, kayak gitu ya. Supaya lebih paham, di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, kecuali berarti patokannya adalah panjang sisi. Menurut panjang sisinya ada segitiga apa saja? Segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Berarti yang bukan, karena ini kecuali ya, adalah yang A. Nomor 2. Di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan sudutnya, kecuali ingat berdasarkan sudutnya itu ada 3 jenis, sudut lancip, sudut siku-siku, sama segitiga tumpul. Berarti yang bukan itu yang D, ya, segitiga sama sisi. Kan ini berdasarkan sudutnya, kecuali yang D, segitiga sama sisi, itu berdasarkan panjang sisinya. Yang nomor berikutnya, sebuah persegi. Bayangkan ada persegi digunting menurut salah satu diagonalnya. Ada persegi digunting menurut salah satu diagonalnya, ya. Terbentuk dua buah segitiga yang sama bentuk dan ukurannya. Ini segitiga apa? Karena kita lihat pasti siku-siku ya, ada siku-sikunya di pojokannya, maka jawabannya antara A, B, dan C. Apakah segitiga siku-siku sembarang? Jelas bukan ya, ada dua sisi yang sama panjang kalau persegi. Jadi segitiga siku-siku sama kaki. Karena ada dua kaki-kakinya yang atau dua sisinya yang sama panjang dan salah satu sudutnya siku-siku. Sedangkan sisi yang miringnya yang ini besarnya akan berbeda dengan panjang yang pinggir-pinggirnya. Jadi segitiga siku-siku sama kaki. Aisyah memiliki lidi kecil beberapa ukuran. Kelompok berikut memungkinkan dapat membentuk segitiga. Oh, yang manakah yang mungkin terbentuk segitiga? Ingat, kalau segitiga terbentuk jika dua buah sisi terpanjang, kalau kita jumlahkan, jika sisi terpanjangnya itu akan kurang dari jumlah dua buah sisi terpendek, atau gini ya kalimatnya, jumlah dua buah sisi terpendek akan lebih besar dari sisi terpanjangnya. Kalau misalnya 6 tambah 7 berarti kan berapa ya? 6 tambah 7 13. 13 itu lebih dari 11. Maka ini memenuhi karena penjumlahan dua sisi terpendek itu lebih besar dari sisi yang terpanjangnya, yaitu 11. Yang B, sisi terpanjangnya 15.
Kalau yang paling pendeknya, 6 tambah 7 kan 13. 13 kurang dari 15. Kita cari dulu yang C. Yang C, itu kan sisi terpendek 2 tambah 1 ya, 3. 3 itu kurang dari sisi terpanjangnya. Kemudian yang keempat, 1 tambah 3 itu 4. 4 itu kurang dari sisi terpanjangnya. Yang memenuhi yang mana yang memenuhi? Yang A. Kenapa yang A? Karena jumlah sisi terpendeknya lebih besar dari sisi terpanjangnya. Kalau yang lain itu kurang. Jadi 13 kurang dari 15, 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 5. Sedangkan ini 13 lebih besar dari 11. Jadi kalau sisi terpendek dijumlahkan, itu harus lebih besar dari sisi terpanjangnya. Maka yang mungkin membentuk segitiga adalah yang A. Kayak gitu. Sekian pembahasannya, nanti akan dilanjutkan dengan beberapa contoh soal terkait sudut dalam segitiga. Silahkan pahami kembali video ini, silahkan catat apabila ada hal-hal yang memang penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.